Film dimulai dengan Kimberly, seorang kontestan dalam perjalanan ke hutan Virginia Barat untuk membuat film reality show survival. Dia sedang berbicara di telepon dengan manajernya saat itu, yang memberitahukan posisi dia saat ini berada. Setelah tiba di persimpangan jalan, atasannya memintanya untuk memilih rute pabrik kertas, dan dia mengendari mobilnya ke arah itu. Ketika dia sudah berada di rute tersebut, panggilannya terputus. Ketika dia memeriksa ponsel, rupanya nggak ada sinyal. Saat Kimberly sedang memeriksa ponselnya, tanpa sengaja Kimberly menabrak seorang yang sedang berada di jalan. Kimberly pun ketakutan dan turun dari mobilnya untuk memeriksa kondisi si orang itu. Dia berdoa semoga aja orang ini masih hidup. Kimberly lega setelah mengetahui bahwa orang tersebut masih hidup, tapi napasnya sudah tidak teratur dan tertata rapi. Kimberly ingin membantu mendekatinya dan ingin mengasih napas buatan, namun tiba-tiba si pria ini menggigit bibir Kimberly. Kimberly berusaha untuk lepas sampai akhirnya kedua bibirnya Kimberly lepas dan orang ini mengunyah daging itu dengan santuinya. Kimberly memutar-mutar kesakitan. Dia mencoba untuk melarikan diri, tetapi Kimberly ditangkap oleh orang lain yang merupakan kawan dari orang yang sudah menggigit Kimberly. Kimberly disuruh untuk berdiri tegak. Si orang ini yang kita sebut saja kanibal membelah badan Kimberly menjadi dua bagian dengan menggunakan kapak 212. Keduanya pun pergi serta membawa badan Kimberly yang sudah terbelah dua. Sungguh terlalu. Setelah itu ditampilkan pensiunan kolonel bernama Dale Murphy yang menjadi pembawa acara reality show di hutan West Virginia. Nama acaranya adalah The Apocalypse. Pertunjukan ini melibatkan 6 peserta termasuk Kimberly. Namun Kimberly tak kunjung tiba karena Kimberly sudah dibunuh pada awal film. Kemudian seorang pria yang bernama Michael yang juga merupakan sutradara pertunjukan ini mengatakan semua sudah siap untuk syuting. Cuman Kimberly yang belum tiba. Michael memutuskan untuk memulai syuting tanpa dia. Dan Michael meminta produser kedua acara ini yaitu Nina untuk menjadi kontestan ke-6 dan dia pun setuju. Mereka memasang kamera di seluruh hutan sehingga mereka bisa mengawasi semua kontestan. Mereka juga memasang kamera pada setiap kontestan. Kemudian mereka mulai latihan menembak. Dale memberi mereka tugas mencari makanan di hutan. Dia membagi 6 kontestan menjadi tim yang terpisah. Menceritakan semua aturan, pertunjukan mereka pun dimulai. Dalam rekaman melalui kamera yang ada di mobil, kita melihat Neil yang sedang buang air kecil di sana. Sementara itu si kanibal gila menangkapnya dari belakang dan dia pun membunuhnya dengan menggorok lehernya. Setelah itu kita melihat Dale yang lagi memeriksa setiap sudut hutan. Dia menemukan kendaraannya sudah dipanah tepat pada sisi ban belakang dan depan. Setelah itu seseorang juga memanah Dale, namun Dale masih bisa selamat. Dale lari untuk menyelamatkan dirinya. Dia bersembunyi di balik pepohonan. Di depannya salah satu kanibal melemparkan kapak padanya. Dale masih bisa menangkis lemparan kapak itu dan dia pun melemparkan pisaunya tepat ke arah kanibal tersebut. Hingga pisau itu mengenai dada si kanibal. Entah apa yang merasuki si kanibal ini, dia tidak merasakan apa-apa. Sampai dia pun menjilati pisau yang sudah berlumuran darah itu. Tiba-tiba ada satu kanibal lagi yang berbadan besar memukul Dale hingga pingsan. Di sisi lain Michael yang menyuruh Jack dan Elena untuk melakukan adegan yang di luar dari salurannya yang bertujuan untuk membuat saluran tersebut lebih terkenal lagi. Dia ingin menunjukkan kepada seluruh dunia hal-hal lain yang berkaitan dengan bertahan hidup. Tapi Jack tidak mau melakukannya. Dia bilang keluargaku juga akan menjadi penonton dan akan memarahi saya. Mengatakan itu dia pergi. Tapi Elena tidak mau melewatkan kesempatan tersebut. Dia ingin menonjol dalam acara ini. Jadi dia menggoda Michael. Sementara itu di sisi lain Nina dan Mara diberi tugas. Tugas ini adalah pergi ke dekat sungai. Mereka berlari, mereka mendekati sungai dengan tergesa-gesa. Setelah sampai di sungai, Mara pun mengambil bendera yang digantungkan di ujung kayu tepat berada di atas sungai. Karena licin, Mara pun sampai terjatuh. Akhirnya Mara pun bisa menyelesaikan tugas itu dalam sepersekian detik lagi. Di perjalanan pulang, Mara sedih dan putus asa ketika melihat Michael yang sebagai kekasihnya sedang enak-enakan dengan Elena.
Karena dia melakukan semua itu untuk Michael, dia pun sedih. Amber dan Jonesy melihat Bipang dan mereka menganggap itu sebagai rezeki nomplok. Mereka mengangkatnya dengan bantuan kain. Sin kembali pada Mara yang ingin meninggalkan daerah itu. Jadi dia berjalan di depan sebuah rumah. Dia memasuki rumah itu untuk mencari telepon. Di dalam rumah mereka mengamati foto dari 4 orang yang berwajah aneh. Mereka adalah kanibal yang sangat berbahaya. Saat melihat semua foto ini, seorang masuk sambil berteriak dan mereka melihat sekilas secara diam-diam ada seorang perempuan dan anaknya. Si perempuan ini sedang menderita sakit melahirkan. Perempuan ini diletakkan di atas meja dan dia melahirkan seorang anak. Anak yang dilahirkan itu sangat mengerikan. Nina dan Mara sedang mengamati mereka. Tiba-tiba si kanibal ini melirik ke arah mereka sambil berteriak. Mereka pun segera menutup pintu. Di luar, si kanibal ini mendobrak pintu dan membuka paksa dengan sebuah kapak. Semua jendela tertutup rapat. Mereka tertekan karena tidak ada jalan untuk melarikan diri. Mereka tidak mengerti apa yang harus dilakukan. Jadi mereka harus keluar melalui lubang toilet. Mereka berlari dengan secepat-cepatnya untuk menyelamatkan hidup. Tetapi kanibal berbadan besar memperhatikan mereka. Si kanibal ini melempar kapak yang mengenai kepala Mara. Nina tidak berhenti, dia terus berlari untuk menyelamatkan diri. Si kanibal ini mengambil kapak dari kepala Mara dan mengejar Nina. Nina bersembunyi dan berharap si kanibal ini tidak melihatnya. Kemudian datang kanibal lain yang mengendarai sebuah truk untuk menjemput kawannya ini sambil membawa tubuh Mara yang sudah mati dan terikat di depan truk. Si kanibal ini memakan jari Mara dan melemparkannya tepat ke arah Nina. Nina mencoba untuk tetap diam dengan menutup mulutnya. Saat para kanibal itu pergi, Nina juga melarikan diri. Di tempat lain, Michael pergi ke mobilnya dan meninggalkan Elena sendirian di sungai. Tanpa diketahui oleh Elena, ternyata ada seorang kanibal yang lagi memperhatikan Elena. Pada saat yang sama datang istri si kanibal ini dan melihat tingkah laku suaminya, serta dia merasa cemburu dan mulai memukuli suaminya. Saat Elena sadar bahwa ada suara ribut di hutan, dia bersiap-siap untuk pergi, namun si kanibal yang cemburu ini mengejarnya sambil memegang pisau. Dia menyerang punggung Elena dengan pisau itu berkali-kali sampai tulang punggung Elena terlihat dan dia pun mati di tempat. Dale yang sudah sadar mendapati dirinya digantung terbalik. Si kanibal ada di depannya yang sedang membuat makan malam sambil memotong Neil. Sementara itu, 2 kanibal lain datang dengan truk. Mereka pergi setelah meletakkan tubuh Mara di sana. Si kanibal koki ini hampir membunuh Dale, tapi Dale membebaskan dirinya dan dia melukai si koki ini. Dale adalah seorang prajurit pemberani dan dia dengan tanpa rasa takut menghadapi si koki ini. Akhirnya Dale bisa membunuh si koki dengan menggunakan senjata. Setelah sampai di mobil, Michael memeriksa semua kamera. Tiba-tiba mobil itu berjalan. Michael berpikir bahwa Neil yang membawa mobil itu. Ternyata itu adalah si kanibal. Dan mereka menangkap Michael serta menusuknya dengan anak panah. Di sisi lain, Amber, Jonesy, dan Jack sedang menikmati Bipang. Nina sampai di sana dengan gemetar dan ketakutan. Dia menyuruh kawan-kawannya untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Namun Jonesy menganggapnya sebagai bagian dari akting. Tiba-tiba Amber melihat tato Kimberly di Bipang yang sedang mereka makan. Mereka sebenarnya bukan memakan Bipang, tapi mapang, manusia panggang. Jonesy baru percaya dan muntah-muntah. Mereka semua lari untuk meninggalkan tempat itu dan pergi ke tempat mobil mereka. Mereka tidak menemukan apa-apa. Kemudian mereka memutuskan untuk pindah ke pabrik kertas untuk menyelamatkan hidup mereka. Dale juga mencari rumah tempat dia bertemu kakek tua. Dale menjahit lukanya di dalam. Si kakek ini memberitahu Dale tentang kanibal ini. Dia mengatakan bahwa hutan ini adalah hasil dari perkawinan saudara dan limbah kimia dari pabrik kertas. Karena dia tahu bahwa si kanibal koki telah dibunuh oleh Dale, dia menyerangnya dengan mengatakan bahwa si koki adalah anaknya. Dale mengambil dinamit yang disimpan di sana dan memasukkan dinamit itu dalam celana si kakek. Sehingga si kakek tua pun meledak sampai semua tubuhnya si kakek hancur lebur. Abdel, emang kamu pikir itu petasan apa? Setelah itu Dale mempersiapkan dirinya untuk bertaruh melawan para kanibal dengan mengumpulkan semua peralatan tempurnya. Sam berganti dengan di mana 4 orang yang melarikan diri mendengar suara teriakan dari hutan. Mereka kira bahwa itu adalah Elena, sehingga mereka berteriak dan menyuruh kanibal ini melepaskannya. Ternyata itu adalah kanibal kakak beradik yang langsung mengejar mereka.
Karena Nina yang sudah sangat trauma, dia melarikan diri, sehingga tinggallah mereka bertiga menghadapi si kanibal ini. Akhirnya mereka bisa mengalahkan si kanibal dan melarikan diri. Saat berlari, Nina jatuh ke dalam lubang. Dia mencoba untuk keluar, tetapi tidak bisa karena lubang yang terlalu dalam. Jack memutuskan untuk mencari Nina dan menyuruh kedua kawannya untuk pergi duluan. Dia berlari setelah dengar Nina menjerit minta tolong. Jack berhasil menyelamatkan Nina, tapi bahunya patah. Amber dan Jonesy berlari dan Jonesy terperangkap saat menyelamatkannya. Amber juga terjebak dalam jebakan ini. Pada saat yang sama, si kanibal juga sampai di sana. Amber dan Jonesy meninggal setelah dipanah oleh si kanibal ini. Nina dan Jack sampai di pabrik tua dengan susah payah. Mereka menemukan kerangka gadis kecil di lemari dan Nina takut melihatnya. Dia berpikir tentang gadis kecil ini karena dia bersembunyi di sini dari kanibal dan dia meninggal di tempat. Nina yang ketakutan mulai pergi, tapi Jack menahannya. Dia mengatakan bahwa Jonesy dan Amber hampir datang ke sini. Kita harus menunggu mereka. Mereka memperhatikan jumlah mobil yang jadi korban. Mobil mereka juga ada di situ. Setelah beberapa saat, mereka mendengar jerikan Michael. Saat Jack masuk ke dalam mobil, dia melihat video langsung Michael dan si kanibal membunuhnya tanpa ampun. Kemudian Jack mengetahui bahwa ini adalah jebakan bagi mereka. Namun si kanibal ini sudah berada di belakang mereka. Akhirnya mereka juga menangkap keduanya. Setelah sadar, Nina mendapati dirinya terikat di depan meja makan dan Jack dalam posisi menggantung. Di sini kita tahu bahwa pabrik tersebut adalah rumah mereka yang sebenarnya. Dan si Dale diam-diam mengamatinya. Kemudian si Dale memancing mereka keluar. Dale membuat taktik jitu memancing kedua anak si kanibal dan kanibal ini pun diledakkan dengan panah rambu. Kemudian Dale membebaskan si Nina dan Jack. Dua kanibal lainnya yang kita tahu bahwa orang tua dari kanibal yang sudah diledakkan pun tiba di sana saat itu. Dan mereka hilang kesabaran karena melihat anak-anak mereka sudah hancur lebur kena ledakan. Si kanibal ini pun menancapkan panah ke Dale berkali-kali. Tapi dia pria berotot. Kanibal lain melempar alat tajam ke arahnya. Dale yang dililitkan di lehernya sampai Dale pun tersungkur kesakitan. Darahnya mengalir deras dan Dale pun akhirnya mati di tempat. Nina lolos dari penggilingan itu dengan perjuangan yang berat. Tapi Jack terjebak di ruangan mesin penggiling. Kanibal ini juga tiba di tempat Jack sehingga perkelahian sengit terjadi. Hingga akhirnya Jack minta tolong untuk dilepaskan. Nina yang mendengar jeritan Jack, dia pun pergi ke sana untuk membantu Jack dan menggigit leher si kanibal. Dia mencabut kulitnya dan mengalahkan si kanibal ini. Jack mencoba menariknya ke mesin penggiling. Akibatnya si kanibal kehilangan satu tangan. Sementara itu Nina menarik balok kayu yang bergerak mengenai mereka dan melemparkannya ke mesin penggiling. Akibatnya mereka dihancurkan menjadi potongan-potongan kecil. Nina dan Jack masuk ke mobil mereka dan pergi. Dalam adegan terakhir dilihatkan bahwa ada satu kanibal lagi yang masih hidup. Dia memberikan makan bayi aneh yang lahir di pertengahan film. Dan film pun berakhir.